tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Dan yang ketiga, kita doa, ya Allah, mudah-mudahan akhir kehidupan kami, ketika kami meninggalkan dunia yang sementara ini, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syarifina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanina al-anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabat wa qarabat tabi'in yuksani ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa ma'alimin wa hukuku alaina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama sambil menghilangkan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Al-Quran itu bukan hanya kitab suci untuk kita baca, untuk kita berulang-ulang hafalkan, tetapi ia juga merupakan sumber pengetahuan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, bagaimana hubungannya saya? Ternyata kitab suci yang ada di dunia ini yang berbicara ramalan-ramalannya, kandungan-kandungannya itu 100% sahih hanya Al-Quran. Kita berani berdebat apakah Bible punya futuristik seperti itu ataupun yang lain. Karena agama ini kan pasti punya kitab sucinya, Pak. Ya, kalau kitab sucinya orang Kristen apa? Injil. Kalau Konghucu? No. Saya nyebutnya susah karena bahasa Cina. Orang Hindu? Beda. Ya. Kebatinan? Nah, nggak tahu kan? Darmo gandul gitu ya. Iya. Tetapi tidak ada kok yang bisa prediktor. Bayangkan saja. Saya kira di pengajian kami yang hari Ahad itu sering makan. Oke, kita mulai yang mukjizat Al-Qur'anul Karim yang akhirnya dunia sekarang ini membenarkan. Oke. Fenomena alam dalam Al-Qur'an, penciptaan alam semesta ini digambarkan ketika kita ada surat Al-Quran Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafaqnahuma wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy afala yu'minun. Bapak dan Ibu sekalian, kajian ayat itu ya sesungguhnya artinya secara letterlock adalah apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Langit dan bumi kemudian tadinya menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Ternyata ayat ini, Bapak dan sekalian,
karena tentu rangkaian panjang, dan ini penelitiannya juga Ibnu Khaldun dari gurunya beliau, dan akhirnya ilmu itu dikembangkan di Eropa yang kemudian akan melahirkan teori Big Bang. Teori Big Bang itu mengatakan penciptaan alam semesta yang paling monumental, ya, karena baru ditemukan itu abad-abad 19, tahun 1900-an. Dalam teori awal mula alam semesta ini berbentuk satu massa yang besar atau nebula primer. Kemudian terjadilah dentuman besar atau ledakan pembesar sekunder atau Big Bang yang mengakibatkan pembentukan galaksi yang terbagi dalam planet, matahari, dan bulan. Pak, sekali-kali kita ini ke laut, tapi kalau lagi musimnya cerah, terus agak ke tengah sedikit, lihatlah di angkasa itu. Sekarang kita hidup di Jakarta yang penuh listrik, terang benderang. Jarang pada waktu saya masih kecil di Losari, Cirebon. Itu dulu nggak ada listrik, nggak apa. Kalau bulan puasa kayak gini, kalau tarhiman itu biasanya ya kayak biasa Pak Nyimat mengingatkan jamaah, hei bangun, kalian ini bulan Ramadan, ini saatnya kalau ibu-ibu masak, bapak-bapak juga jangan molotos, bangun. Itu dulu kita di pohon-pohon nenek, gitu ya. Itu melihat alam raya itu pemandangan yang indah. Jadi sebetulnya bumi yang kita injak hanya bagian kecil saja dalam tata kosmos, dalam galaksi itu. Sebuah artikel yang dibuat pada Oktober 2014, Scientific America menuliskan bahwa teori Big Bang adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan asal mula semesta. Dan kalau kita menelusur ke belakang, teori itu sesungguhnya adalah pengembangan dari teori-teori sarjana Islam. Jadi bukan dari gereja. Gereja itu dulu memandang bumi ini datar, kayak tikar ini mereka. Berarti kitab sucinya sudah ralat dong kalau kayak gitu. Tapi yang namanya keyakinan, salahnya kayak apapun dibener-benerin, kira-kira gitu. Jadi jauh sebelum teori Big Bang ini ada Al-Quran sudah menyebutkan tentang awal penciptaan alam semesta. Padahal ketika itu Nabi nggak kenal itu teleskop, ya. Tidak kenal itu yang namanya alat untuk bisa. Kalau kita mau awal Ramadan itu kan pakai teleskop, Pak. Teropong. Itu kalau yang gede lagi di Bosca itu pakainya alat yang besar. Di kita ada di Taman Ismail Marzuki sebelahnya, Subarsari. Itu bisa melihat. Saya ketika ke Malang itu ada alat yang sangat lingkungannya nggak banyak sinar-sinar sehingga bisa melihat. Masya Allah, langit itu ternyata begitu. Subhan, Masya Allah. Jadi kalau misalkan ketika kita bicara tentang nanti di yaumil akhir, ketika kiamat trompet sudah dibunyikan, nanti akan berbenturan, ya, sehingga digambarkan di dalam Al-Quran, orang sudah tidak mempedulikan dirinya. Yang laki-laki lari tanpa pakaian, demikian juga perempuan, karena saat itu orientasinya pada dirinya. Orientasinya apakah amalan kita telah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam atau tidak. Jadi fenomena yang pertama tadi, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Itu asluhu teorinya dari Quran. Orang-orang kafir tidak berpikir jernih dalam mengamati fenomena alam. Padahal peristiwa yang ada di alam ini merupakan bukti nyata bahwasanya Allah lah sang maha penguasanya dan Allah lah yang membuat sang sutradara ini. Dan apakah orang-orang kafir itu mengerti? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tafsir yang tadi saya sebutkan.
Oke, ini satu. Jadi teori Big Bang justru membenarkan 100% Al-Quran. Sekarang fenomena yang kedua. Al-Quran bercerita ataupun menegaskan tentang penciptaan alam semesta. Ayat ini sering kita dengarkan ya. Dalam Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a bainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dari ayat ini, ibu sekalian, sebelum ke arah itu kita dengarkan keterangan para ulama. Tidak hanya berkuasa mengazab umat Gusti Allah itu terhadap umat yang durhaka dan ingkar pada ajaran Nabi, Allah juga kuasa menciptakan langit dan alam semesta. Dan langit yang terhampar luas di atas kepalamu itu kami bangun dengan kekuasaan kami yang maha dahsyat dan maha sempurna, dan kami benar-benar memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Sehingga tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk meluaskannya. Jadi fenomena alam tadi yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim ini ternyata 14 abad yang lampau dari seorang ummi bernama Muhammad, Nabi kita yang kita agungkan, ada pesan-pesan seperti itu. Dan dunia 50 tahun mengatakan benar. Teori itu sesuai dengan apa yang diahlikan oleh ahli. Yang berikutnya adalah fenomena alam dalam Al-Quran yang menyatakan alam naj'alil arda mihada. Ini saya ayat ini sering dengar di salat subuh kita. Wal jibala autad. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Kenapa? Sains modern membuktikan, dunia pengetahuan sekarang itu membuktikan bahwa gunung memiliki akar yang dalam. Mereka berfungsi seperti pasak yang menstabilkan gerak bumi. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau Gunung Semeru lagi bergerak, ada seolah-olah harmoni juga. Karena ternyata di bawah itu terkubur. Ilmu kita nggak nyampe ke situ, tetapi ahli geologi sekarang sudah mulai, oh iya, maka ada istilah lempeng selatan. Jadi mohon maaf Pak, prediksi bahwasanya kemungkinan akan terjadi gempa, itu bukan hanya sekedar omong-omongan begitu, bukan omong-omong. Tetapi ada hitung-hitungannya. Meskipun mereka ahli itu belum bisa mengatakan kapan terjadinya. Sama, sekarang ini dunia penerbangan relatif modern lah kalau dibandingkan 30-40 tahun yang lalu. Pilot itu sesungguhnya pekerjaan yang paling mudah. Karena apa? Begitu naik kokpit, itu tinggal setel, lintang utara sekian, lintang selatan sekarang, yang mau dituju ada misalkan bandara Adi Sucipto, sudah arahkan ke situ. Duduk aja Pak, nggak kayak naik mobil kanan kiri, enggak. Itu kan jalan sendiri. Maka ada istilah autopilot, kepemimpinan autopilot. Autopilot itu apa? Wisdom, hidupkan, arahkan, yang penting bisa ngatur ini akan dituju, bandara ini, sudah sampai nanti turun sendiri. Nah, saat-saat pilot ingin membantu tentu dalam posisi-posisi yang ketika mau landing itu. Paling di situ kerjanya pilot. Jadi, ibu sekalian, gunung berperan meredam getaran dan pergerakan lempeng tektonik. Ini tektonik ini sesuai dengan deskripsi Al-Quran tentang gunung tadi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autad. Jadi, fenomena alam dalam Al-Quran tentang gunung benar. Para ahli mengatakan ayat tersebut memberikan informasi bahwa menciptakan bumi adalah Allah. Kata kerja yang digunakan dalam ayat tersebut adalah fi'il mudhari.
Artinya proses penciptaan bumi sehingga menjadi hamparan adalah proses yang dinamis terus-menerus. Dalam ayat yang 7 tadi dikatakan bahwasanya kata jibal merupakan jamak dari jabalin, yang menurut Profesor Mahmud Yunus, penulis tafsir yang terkenal di tahun-tahun 50-an, beliau mengatakan bermakna dua, yakni gunung dan bukit. Namun kebanyakan penerjemah mufassir memaknainya adalah gunung. Karena menggunakan bentuk jamak, maka gunung yang ada di muka bumi ini tidak hanya satu tetapi banyak jumlahnya. Jadi intinya gunung sebagai pasak itu adalah benar. Jadi Bapak dan sekalian, Al-Quran semakin dikaji semakin sangat luas. Namun juga Al-Quran ini bukannya kitab sains dan teknologi, tetapi juga kita tentu harus merawatnya dengan baik, harus supaya tidak ada perubahan makna, perubahan makro, kontennya. Maka kita senantiasa, kehebatan umat Islam adalah di samping tentu dirawat mushaf itu supaya tidak berubah, percetakan apapun namanya, maka di setiap negara Islam pasti ada lajnahnya, ada yang pekerjaannya untuk melakukan supaya tetap orisinal. Juga pihak-pihak penghafal. Kita alhamdulillah Indonesia sekarang ini sudah boleh banyak penghafal Al-Quran Karim, karena mereka itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Sampai hari ini nggak ada orang hafal kitab Bible, nggak ada. Sampai hari ini nggak ada itu. Biarpun pedandu-pedandu ataupun tokoh agamanya atau bante di agama Buddha gitu ya. Saya punya murid banyak itu orang-orang Buddha. Saya tanya, ada enggak yang hafal kitab kamu itu? Enggak ada, Pak. Al-Quran bertebaran. Inilah bentuk kemukjizatan. Memang Nabi Muhammad SAW tidak memiliki mukjizat-mukjizat seperti katakanlah Nabi Musa yang dengan tongkatnya dia bisa membelah laut merah ataupun laut yang di dalam Al-Quran digambarkan ketika menenggelamkan Fir'aun. Ataupun seperti Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, tetapi justru Al-Quran lebih dari itu dan lebih dahsyat isinya daripada itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup dengan doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.